Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin hadirat tanggung-tanggung wonten ngersanipun sesepuh Nahdlatul Ulama Kecamatan Buja ingkang boten kula sebutaken setunggal-setunggalipun nanging boten ngurangi rasa takdim. Monggo saderenge kita milai ngaos kita wasilah Fatihah dhateng Kanjeng Nabi Mu'alif punika Mbah Hasyim Asy'ari lan para guru kita, mugi ilmu ingkang kita pelajari estu dados ilmu ingkang manfaat barokah asal ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syafaat Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa ila ruhi sayyidina Hasyim Asy'ari wa ila ruhi Imam Baga Asy'ari wa jadihum lahum wadihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah saking rijal ibahiyuna utawi golongan kang gampang ngelehake apa wae. Yagulunan ngucap sapa ibahiyun ngucap innal abda sak temene kawula iku idza balagha ing dalem nalikane wis tumeka sapa anggit wa yatal mahabbati ing katoke puncak cinta wasofa lan bumi apa kalbu atine anggit minal ghaflati saking lali waktaro lan wis milih sapa anggit al iman ing iman alal kufri ngalahake nyatase kufur wal kufrone tegese kufur sakota yang kubur anhu saking adep apa al amru perintahe syarak wan nahyu lan larangane syarak wala yudkhiluhu lan ora mlebokake ing abet sapa Allahu Gusti Allah annara ing neraka birtikabil kabairi kelawan lakoni pira-pira dosa gedhe. Wabadihim utawi sebagiane rijal iku yaqulu ibahyun dari eteng ibahyun. Wabadihim utawi sebagiane ibahyun iku yaqulu ngucap sapa ibahyun innahu sak temene kelakuan iku taskutu gugur anhu saking abet apa ibadatu pira-pira ibadah adzahiratu kang zahir wa takun lan ana apa ibadatuhu pira-pira ibadahe Mboten pira-pira. Apa ibadatuhu ibadahe abad iku at-tafakkura, pikir-pikir,
wa tahsinal akhlaki lan iku bagusake akhlak utawa pakerti al batinati kang batin. Kala dawuh sapa as-sayyid Muhammad, Sayyid Muhammadun fi syarhil ihya'i dalam sarai kitab Ihya Ulumuddin. Wa hadza utawi kilah ucapane Ibrahim mulai inal abda niku iku kufur wa zandaqatun lan kafir zindik wa dolalatun lan sasar. Walakinil Ibrahim tetapi ini utawi golongan kang gampang menangake iku mau juduna kang wujud mingkabini zamani saking dinginnya zaman. Dingin itu berarti kuno, ket biyen penonton. Juhalun pira-pira kang bodho, dalalun pira-pira kang nyasarake, laisa kang ora ana iku lahum kedue Ibrahim sapa rasul pemimpin ya lamu kang weruh sapa rasul al ilma ing ilmu asyariyah kang bangsa syarak kama kadene perkara yang bagi kang sayoja apa maneh. Termasuk aliran yang masuk di Indonesia, di Jawa pada zaman yang telah lewat, pada zaman yang lalu didawakan bahasa Mas'ari ting mriki Ibahyuh. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba ketika dia sudah mencapai puncak kecintaan terhadap Allah dan hatinya sudah bersih, tidak lupa lagi dengan Allah, dan dia sudah memilih iman daripada kafir, maka dia sudah tidak terkena khitab, tidak harus melakukan perintah dan tidak harus menjauhi larangan. Ini kalau kita sering mendengar disebut aliran kebatinan. Aliran kebatinan. Kadang-kadang ada yang menyebut kejawen. Jadi ini pun disinggung oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Pokoknya wis seneng Gusti Allah, atine wis resik, awake dhewe wis iman, niku wis ora perlu nglakoni salat, ora perlu nglakoni haji. Sing penting awake dhewe eling pangeran. Bahkan ada yang menggunakan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nek dimaknani penak-penakan wa'bud nyembah sira, ngibadah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin telah datang kepadamu. Berarti nek wis yakin wis ora wajib ibadah. Dan niku enten yang salah paham dengan ayat itu. Padahal kalau kita mau membuka tafsir Al-Jalalain, al-yakin itu maknanya adalah al-maut. Berarti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai mati.
Kalau kita belum mati berarti tetap harus ibadah. Jadi kenapa kok mati dibahasakan dengan yakin? Karena mati itu adalah sesuatu yang semua orang yakin itu pasti akan datang. Jadi menafsiri agama sesuai kehendaknya sendiri karena ada misi-misi tertentu. Kejawen, kebatinan. Terus misi aliran kebatinan niku sendiri sebenarnya adalah mengembalikan kejayaan agama Majusi. Ada yang menyebutkan lagi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kalau Islam itu dilawan langsung dengan kafir itu sulit. Orang itu secara langsung saya Islam saja. Kalau jelas-jelas agamanya berbeda. Tapi kalau kedoknya sama-sama Islam, orang Islam itu masih mau mendekat. Akhirnya nanti dipengaruhi. Kemudian meraup keuntungan materi dari pengikutnya. Ini fakta bahwa ada yang pernah sambat kepada saya, suaminya itu enggak mau sholat, suaminya enggak mau puasa, kemudian uangnya itu katanya untuk investasi akhirat, itu sampai nominalnya 20 juta lebih per jamaah. Nah, ini nyata meraup keuntungan. Dan mirisnya lagi, jamaah itu ada di Semarang. Terus memenuhi kebutuhan biologis. Kok biologis? Ya, diantaranya karena memang syahwatnya manusia itu kan antara kekuasaan, terus syahwatnya untuk perempuan, gitu. Nah, dengan ajaran kebatinan ini asalkan sudah iman, terus dia itu ingat kepada Allah, meskipun dia selingkuh dengan wanita lain, ya nggak masalah. Akhirnya kan orang-orang yang syahwatnya besar, dia lebih suka untuk mengikuti aliran ini karena enak. Dan ini lebih, iya, lebih ngeri dari si A. Terus selanjutnya niki anu nggih napa konsep dari ajaran kebatinan ini, dia betul niku barang. Boten apa-apa. Nggih. Nah. Penting kitabe pun enten, Nak. Cuma niki murati mawon. Penting kitabe pun enten. Nggih. Niki muratan mawon. Jadi
ajaran kebatinan ini sebagaimana yang disampaikan Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dia biasanya mengajak mencintai Allah dengan sepenuh hati. Satu, kan dari satu ini sudah menarik, kita diajak untuk cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, mensucikan hati dari ghaflah. Nah niki wasofa qalbuhu minal ghaflah. Niki kriteria yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi satu, mengajak cinta kepada Allah, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua, mensucikan hati dari ghaflah. Ghaflah itu lalai kepada Allah. Yang ketiga, memilih iman daripada kufur. Apabila tiga kewajiban di atas telah dicapai, maka tidak wajib melaksanakan perintah dan tidak wajib menjauhi larangan. Itu yang keempat. Niki saking kitab niki. Yang kelima, dia tidak wajib melakukan ibadah-ibadah zahir, tetapi cukup merenung atau tafakkur. Jadi penak ora salat, ora puasa, ora zakat, sing penting tafakkur, sing penting eling pangeran, itu sudah cukup dan membuatnya masuk surga. Bon. Kenapa kok ada ajaran seperti itu? Itu karena modus. Jadi karena ada modus. Yang modus untuk menggait jamaah ini, orang-orang yang mengikuti aliran kebatinan. Jadi ini sudah valid dari Mbah Hasyim Asy'ari, ini sudah, kalau penelitiannya Mbah Hasyim itu sudah Masya Allah. Itu biasanya orang itu menyebarkan isu bahwa dirinya adalah seorang wali Allah. Jadi menyebarkan isu bahwa dirinya adalah seorang wali Allah yang telah mencapai derajat makrifat. Itu satu. Yang kedua, biasanya orang-orang yang mengajak pada aliran ini punya keahlian pengobatan. Jadi subuh punya penyakit apa, wis rene tak tambani. Setelah nanti sembuh, dia nanti diajak untuk mengikuti ajarannya. Yaiki hakikate kalau kita sudah benar-benar cinta dan dekat kepada Allah. Sebenarnya penyakit itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mendekat, kalau mau jenengan ikut jamaah kami. Nah, seperti itu. Jadi yang saya ceritakan tadi, yang ikut pada aliran kebatinan ini juga punya penyakit dan diobati awalnya. Kemudian ikut. Tapi alhamdulillah sebelum meninggal sudah mau bertaubat. Tapi prosesnya panjang. Di antara yang membuat dia taubat adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Selanjutnya yang biasanya disampaikan oleh para pemimpin aliran-aliran ini, dia melayani konsultasi kesulitan ekonomi. Jadi sing melarat-melarat delalah engko dikei cukup. Terus
melu alirane. Menyebarkan isu dan menampakkan dirinya bahwa dirinya mengetahui perkara gaib, bahwa dirinya mengetahui perkara gaib. Jadi seakan-akan itu dia tahu jin, seakan-akan dia tahu wali, seakan-akan dia itu tahu orang yang sudah meninggal. Dan ini benar, saya tanya itu setelah dia tobat, itu katanya si guru atau mursyidnya ini itu sebelum mengajar atau di pertengahan mengajar kadang-kadang dialog dengan Gus Dur. Ya itu. Jadi biasanya mursyidnya itu menyebarkan isu bahwa dia itu tahu perkara gaib. Kadang-kadang dia mampir ke rumah. Rumah sampean ini ada penunggunya. Penunggunya ini sudah berusia puluhan ribu tahun. Ini kalau nggak dikeluarkan, istri sampean ini nggak akan sembuh-sembuh. Nah, terus akhirnya karena dia yang berkata seperti itu, Sohibul Baitnya, pemilik rumah kan dia, ya udah saya minta tolong saja. Wah kalau sekarang belum bisa. Bagaimana kalau bulan depan? Nah, kalau dadak kan mungkin kan belum punya uang. Kalau bulan depan dengan syarat-syaratnya, oh kamu harus cari ayam cemani, sing wangel-wangel syaratnya niku. Engko terus tanglot lah. Padose teng pundi? Udah sampean siapkan uang sekian, nanti saya yang mencarikan itu semua. Ini modus. Itu aliran kebatinan itu. Terus menyebarkan isu bahwa dirinya memiliki karomah seperti halnya para wali Allah. Dan yang terakhir, ini yang sering sekali kita dengar, orang-orang seperti itu biasanya meremehkan para kiai dan ulama yang konsisten dengan ajaran syariat. Yang konsisten dengan ajaran syariat. Itu diarani ilmu syariat itu ijik TK. Nek ilmune awake dhewe iki tingkatane wis mahasiswa. Jadi kok enten ngoten niku kata. Jadi nek syariat iki tingkatan TK atau SD, kalau hakikat yang kita pelajari ini ibaratnya adalah inti dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka itu belum sampai tingkatannya kita, ya mereka bingung. Mereka bingung. Ibarat orang SD itu yang diajari ilmu aritmatika atau apa itu pasti mumet. Jadi kita itu sudah derajatnya sudah derajat tinggi ilmunya para wali. Ini kok aneh? Kok aneh? Wong pemimpinnya wali saja, Abdul Qadir itu suatu saat pernah langit ada suara dari atas, ya Abdul Qadir qad abahtu lakal muharramat, sekarang saya sudah memperbolehkanmu melakukan hal-hal yang haram. Jadi ada cahaya yang terang di atas dan berkata seperti itu. Kemudian Abdul Qadir, ini pemimpinnya wali. Kemudian Abdul Qadir ikhsa ya lain, malah celakalah kau setan. Kemudian faidan bisurati dulam, binuri dulam. Kemudian cahaya yang terang itu tiba-tiba gelap.
Kemudian ditanya, dengan apa jenengan kok tahu kalau yang memanggil itu setan? Ya, karena apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Karena Allah itu tidak perintah dengan perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Kalau dia memerintah saya untuk melakukan perkara mungkar, berarti dia bukan Allah. Nah, ini kan di dalam manaqib itu dijelaskan dengan metode seperti ini. Ahli tarekat, orang yang mengikuti tarekoh, sudah banyak sekali yang disesatkan oleh setan. Itu pengakuan setan kepada Syekh Abdul Qadir. Saya sudah berhasil menyesatkan orang dengan metode seperti ini banyak sekali. Kamu selamat karena kamu punya ilmu. Dan itu pentingnya kita punya ilmu. Di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Menawi jenengan pengen ngertos makalah niki, jenengan tumbas kitab Tanwirul Ma'ani. Niku karanganipun Mbah Dalhar Watu Congol. Nggih, Watu Congol. Mbah Dalhar niku nggadahi kitab manakibipun Syekh Abdul Hasan Asyadili. Naminipun kitab Tanwirul Ma'ani. Itu Syekh Abdul Hasan Asyadili niku keilmuannya sudah tidak perlu ditanyakan lagi, dan termasuk pendiri Thariqah Syadziliyah. Salah satu murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu diantara karomahnya pernah diimpikan seorang wali sampai di aras. Padahal aras itu adalah makhluk Allah yang diciptakan paling besar, itu aras. Dan tempatnya itu di atas langit ke-7, di atas surga. Tapi saya Abdul Abbas Al-Mursi itu dilihat berada di aras, jadi dengan kasar. Kemudian saking penasaran si murid ini kepada Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh jenengan nek kalih Abdul Hasan Asyadzili niku tasik ngalim pundi, kok mosok wong derajate iso sampai tekan aras. Ijik ngalim Syekh Abdul Hasan Asyadzili kacek 70 ilmu. Niki Abdul Hasan Asyadzili, seorang wali yang sering kasaf, diberi kasaf, dan karomahnya bisa jenengan baca wonten kitab Tanwirul Ma'ani karanganipun Mbah Dalhar. Iku dawuhipun ngeten. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul idza arada kasfuka alkitab. Ketika kamu itu mendapat ilmu mukasyafah, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang normal biasanya, bisa melihat perkara gaib dan lainnya, dan itu kasafmu itu kok bertentangan dengan Al-Quran was sunnata dan hadis, fatamassak bil kitab, maka tetap berpeganglah dengan Al-Quran was sunnati dan sunnahmu, wada al-kasfa, dan tinggallah kasafmu. Kok jenengan menawa ke teko-teko itu diperlihatkan ya iso weruh wali teko-teko
ya iso ketemu sopo, terus ada bisikan hati bahwa sekarang kamu sudah tidak wajib zakat atau apa. Itu kan bertentangan dengan kitab dan sunnah. Perintah saya belasan asyadili, tinggallah kasabmu. Wa kulli nafsika, dan katakanlah pada dirimu sendiri, inna wa ta'ala qad dominali al ismata fil kitabi was sunnah. Allah telah menanggung untuk menjagaku dengan saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Ada janji selamat dari Allah kalau kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tapi tidak ada janji dari Allah untuk menanggung keselamatan ketika kita mengikuti kasab. Katakanlah pada dirimu seperti itu. Nih, walam yatman hali bijanibil kasbi walal ilham. Allah tidak menanggung kasabku, Allah tidak menanggung ilhamku. Walal musyahadah ila ba'da ardihi alal kitab was sunnah. Dan itu bisa kita pakai kasab kita kalau memang orang itu kok ahli kasab, jika memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan, yang kita ikuti tetap harus Al-Quran dan hadis. Niku wali-wali besar seperti itu, betapa mengagungkannya syariat Islam. Tapi aliran kebatinan ini dia menganggap sesuatu yang sudah ditanggung keselamatannya oleh Allah sebagai tingkatan yang sangat rendah, tingkatan yang sangat dasar. Biasanya mereka juga mengatakan bahwa ibarat kelapa, aliran mereka itu adalah santannya. Jadi intisari dari kelapa itu, kalau syariat itu masih tepes. Tepes niku berarti kulitnya. Jadi kalau lebih baik kita memakan santannya daripada kulitnya. Niki atos-atos estu. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam kitab Buwiyah ini dikatakan, tapi nah ini Warikul adah itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Semisal normalnya orang itu kalau terkena sajam itu senjata tajam, itu akan terluka normalnya orang. Atau makan pecahan kaca itu akan terluka. Itu kok ada orang yang tiba-tiba tangannya dibakar dan sebagainya, atau dia melihat apa-apa, tapi bagaimana kita menyikapi seperti itu? Dalam Buwiyah dikatakan Khawarikul adat itu terbagi menjadi 4. Khawarikul adat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama al-mu'jizah. Al-mu'jizah al-makrunatu bida'wan nubuwah. Yang ini dibarengi dengan mengaku menjadi nabi. Dan ini nggak bisa untuk dilawan. Mukjizat itu nggak bisa dilawan. Sampai Nabi Musa ketika meletakkan tongkatnya kepada para penyihir yang
di situ banyak ular sehingga tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar sehingga menghabiskan ular para penyihir yang aslinya itu tali. Para penyihir tahu kalau yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Itu jelaskan dalam tafsir. Dan warikul adat yang berupa mukjizat ini tentu hanya ada pada Nabi, dan mukjizat ini tidak bisa kita dapatkan dengan usaha, karena memang Nabi itu derajat kenabian itu tidak bisa dihasilkan dengan kita melakukan amal apapun. Nggak mungkin kita mencapai derajat kenabian. Walam takun nubuwatun muktasabah, kados wonten nadom Jawharatul Tauhid, kenabian itu tidak bisa dihasilkan dengan usaha. Yang kedua, al-karomah. Apa itu karomah? Waya mata baru alayati kamilil mutaba'ati linabiyhi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'allumin wa mubasyarati a'malin mahsusatin. Yang kedua adalah karomah, dan ini keluar dari orang yang sempurna dalam mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal Kanjeng Nabi tidak pernah kencing dengan berdiri, dia juga mengikuti tidak kencing dengan berdiri. Nabi makan memakai tangan kanan, dia juga makan memakai tangan kanan. Nabi selalu bismillah sebelum makan, sebelum minum. Dia juga tidak pernah meninggalkan bismillah. Doa-doa Nabi, dia mengikuti Nabi secara sempurna, syariatnya sempurna. Berarti dan itu dilakukan dengan istiqomah, dan itu dilakukan dengan istiqomah. Kemudian dari istiqomah ini, dalam mengikuti Nabi, keluarlah yang namanya karomah. Dan karomah itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang dimiliki oleh salah satu ulama salaf, ketika salah satunya adalah Abul Abbas Al-Mursi yang saya ceritakan tadi. Ketika dia ingin tahu makanan ini halal atau haram, cukup mendekatkan jarinya dan jarinya akan bergetar. Ketika jarinya bergetar berarti ini haram. Ketika jarinya kok diam saja berarti ini halal. Termasuk karomah adalah para wali, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, dan para sahabat yang dalam satu rakaat saja sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Itu karomah. Karena secara biasa itu nggak mungkin bisa secepat apapun kita membaca Al-Quran. Untuk satu rakaat sholat itu nggak cukup. Maka itu termasuk karomah. Dan masih banyak lagi, bisa dilihat dalam kitab-kitab manaqib. Termasuk karomah itu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati, gitu. Nah, bisa menghidupkan sesuatu yang bisa sudah mati. Tulang belulang bisa dihidupkan dengan mengucapkan apa namanya, yuhyil idhama wa hiya ramim, akhirnya berdiri dan bisa keluruk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asyhadu Abdul Qadir waliyullah dan sebagainya. Itu karomah.
dan itu tanpa melakukan sesuatu yang khusus, tidak ada tirakat khusus untuk itu adalah karomah. Yang ketiga, ngeten nggih. Karomah itu terbagi menjadi irhas dan maunah. Lah, irhas itu adalah sesuatu yang tampak ala yadin nabi qabla dakwan nubuwah. Keistimewaan atau sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada pada nabi tapi sebelum diangkat menjadi nabi. Contohnya apa? Berjalan sudah diiringi dengan awan, jadi diiup-iupi mego. Itu sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Itu adalah irhas. Yang selanjutnya pembagian dari karomah adalah maunah. Wa huwa ma yadharu ala yadil mu'min alladzi lam yafsuk wa lam yaghtarra bihi. Sesuatu di luar kebiasaan yang tampak pada seorang mukmin yang dia itu tidak fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau dia sering atau rutin melakukan dosa kecil, itu orang fasik. Dosa besar itu dengan orang melakukan zina dia langsung fasik. Orang mukmin ketika dia membunuh orang dia langsung fasik. Jadi maunah tidak keluar dari orang seperti ini. Tidak keluar dari orang seperti ini. Wal istidraj. Yang ketiga, berarti napa pertama mukjizat. Yang kedua karomah. Karomah dibagi menjadi dua. Yang pertama irhas, yang kedua maunah. Yang ketiga istidraj. Wa huwa ma yadharu ala yadil fasiqi al-mughtarri. Istidraj itu adalah sesuatu yang nampak dari tangan orang fasik yang terbujuk. Wonge ra tau salat tapi iso ngerti perkara-perkara gaib. Wonge ora tau salat tapi duwe keistimewaan iso nyekel napa nggih iso berurusan kalih ngoten-ngoten niku lah setan jin ngoten niku. Niku istidraj. Itu bukan karomah. Itu istidraj. Dan yang terakhir adalah sihir. Yang terakhir adalah sihir. Wa huwa ma yahsul bita'allumi wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafirin, yaitu sesuatu yang dihasilkan dengan belajar, dengan mempelajari dan melakukan beberapa sebab, dan itu keluar dari orang fasik atau keluar dari orang kafir. Jadi orang kafir yang bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan berarti itu sihir, seperti sulap dan sebagainya. Itu
penipuan juga, permainan kecepatan tangan, bisa membawa ular, kemudian ular digigit ular nggak apa-apa, bisa walakbu binar min ghairi takdirin, dia bisa mempermainkan api tapi kulitnya tanpa sedikit pun terbakar. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kalau itu keluar dari orang fasik dan atau orang kafir, maka itu adalah sihir. Jika dia bisa seperti itu karena punya guru untuk mempelajari itu. Lah nek delok niki, kalau kita melihat penjelasan ini, berarti kalau ada orang menggunakan sorban, udeng-udeng nih kok, memakai jubah atau memakai aksesoris ulama dan dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi dia kok tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya, tidak menjauhi perintah Allah dan Rasulnya, kita jangan terbujuk. Karena dia orang yang terbujuk, yang dia lakukan itu antara sihir, kalau tidak sihir adalah istidroj. Istidroj niku cek dilulu karo pangeran. Nek kula niku guyu tok ndelok ngoten niku. Kula yakin cek menang bismillah. Kenapa? Karena dia belajar seperti itu diomongi oleh gurunya agar selamat dari ini, agar selamat dari itu. Toh kenyataannya tiba apa sih tetap kena bala. Tapi kalau bismillah kita langsung didhawuhi oleh Rasulullah, yaitu guru kita semua, pimpinan kita semua, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul. Nah ini kok. Jadi sekali lagi bahwa khawarikul adat itu ada 4. Yang pertama, mukjizat hanya pada Nabi dan itu tidak dipelajari, tidak dengan melakukan sebab. Ada karomah, ini terbagi menjadi 2, yaitu sebelum diangkat menjadi Nabi dan orang yang sempurna dalam mengikuti Nabi. Yang ketiga dan keempat, istidroj dan sihir, ini jelek semua. Ngaten nggih? Nah,